dilihat dari ketersediaannya, yang tidak bisa langsung mendapatkan sebanyak 320 juta mengalir seperti yang tadi disampaikan di awal, pada November-Desember hanya sekitar 9,1, maka ada urut-urutannya. Saya lebih suka mengadakan urutan daripada prioritas. Kalau prioritas seakan-akan yang nomor 2 itu enggak dianggap penting, semuanya penting, tetapi harus diurutkan siapa yang didahulukan dan siapa yang berikutnya. Dari diskusi yang kami laksanakan dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak WHO, para ahli, dan beberapa negara lain di dunia yang sudah melaksanakan vaksinasi, maka yang menjadi prioritas yang pertama kali adalah tenaga kesehatan. Karena merekalah yang akan lebih berisiko dan sangat berisiko untuk tertular dan menjadi sakit oleh COVID-19. Tenaga kesehatan yang akan kita berikan vaksin yang pertama kali adalah yang pertama tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit rujukan yang melayani pasien COVID, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, petugas kesehatan yang berada di laboratorium rujukan tempat pemeriksaan spesimen COVID. Ini kita maklumi mereka lah yang paling bahaya karena berhadapan langsung dengan virusnya, bukan dengan pasiennya. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga kesehatan yang melaksanakan kontak tracing untuk mencari kasus-kasus yang baru. Ini adalah kelompok-kelompok yang sangat berisiko terhadap kemungkinan paparan dan menjadi sakit. Jumlah kelompok ini kalau kita perhitungkan, perkirakan kurang lebih keseluruhannya hampir 2 jutaan. Tentunya data ini akan kita update terus, karena data petugas kesehatan ini bukan hanya ada di BPSDM, pasti ada di BPSDM untuk yang jajaran kita, tetapi juga perlu ada update dari dinas kesehatan yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Mengapa ini perlu diupdate? Karena tidak menutup kemungkinan seperti misalnya rumah sakit Cipto yang berada di Kementerian Kesehatan. Kalau data ASN-nya kami punya, tetapi data pegawai kontrak yang ada di sana atau honorer dalam bahasa kita yang tahu adalah direkturnya. Nah, ini yang harus kita konfirmasi betul agar terjadi jumlah yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kelompok public services. Di antaranya adalah yang melaksanakan tugas penegakan operasi justisi kepatuhan protokol kesehatan. Mereka memiliki risiko yang besar, di antaranya adalah teman-teman kita dari Satpol PP, kemudian dari Polri, dari TNI yang bersama-sama menegakkan operasi justisi terhadap kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Ini juga menjadi prioritas, menjadi urutan yang di depan. Kemudian public services yang lain, misalnya pegawai yang memberikan layanan terhadap pengguna jasa bandara, stasiun, pelabuhan, itu adalah kelompok-kelompok yang di depan, termasuk beberapa profesi pekerjaan yang lain yang beresiko di dalam menghadapi kasus COVID-19. Ini adalah kelompok-kelompok yang pertama. Total kita, orientasi kita adalah pada ketersediaan jumlah vaksin. Jika 9,1 juta ini nanti dinyatakan bermanfaat, ditandai dengan surat Emergency Use Authority dari Badan POM kita, kemudian juga ada surat dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama terkait kehalalan, maka sejumlah itulah yang akan kita lakukan penyuntikan. Sedang berproses, mudah-mudahan semuanya bisa kita jalankan dengan baik.